Cinda dari PJDA 32 kelompok 7 mau melakukan wawancara mengenai dekadensi moral untuk memenuhi tugas proyek kebangsaan. Jadi ada beberapa pertanyaan yang disiapkan sama kelompok kita. Untuk pertanyaan pertama, Bu, kira-kira sudah berapa lama ya Ibu menjadi dosen di Universitas Erlangga? Ya, baik. Sebelumnya terima kasih kepada kelompok 7 ya, Natalia dan Cinda atas kesempatan yang diberikan pada saya untuk pagi hari ini. Saya mulai mengajar itu baru sebetulnya dari tahun 2015. Alhamdulillah sampai dengan sekarang. Ya. Saya mulai mengajar itu pada waktu saya menempuh S2. Jadi saya awalnya menjadi asisten dosen saya. Untuk pertama kali mengajar di Fakultas Bahasa Indonesia. Nah, dari detik 2015 itu sampai saat ini mengajar. Jadi baru 7 tahun untuk mengajar bahasa Indonesia. Untuk pertanyaan kedua, Bu, selama Ibu menjadi dosen ini, kira-kira ada atau tidak ya Bu perubahan kayak secara signifikan terhadap perilaku mahasiswa, terutama pada etikanya di saat perkuliahan, misalnya dari pakaian atau cara berbicara, cara interaksi pada mahasiswa lain atau ke dosen juga? Terima kasih Cinta. Saya jawab ini ya, dari rentang waktu saya mengajar saja ya. Jadi kalau perubahan yang signifikan itu saya tidak berani bilang itu signifikan, karena bagi saya mahasiswa UNER itu masih bisa kalau katakan masih bisa dinasehati. Jadi ketika mereka melenceng, misalkan datang ke kelas terlambat, tidak, maaf Bu, saya terlambat. Ada beberapa yang seperti itu, tapi ada juga yang begitu sudah masuk begitu langsung duduk. Ada yang seperti itu. Tapi ketika saya menasehati, jangan sampai itu pekan depan terulang lagi. Nah, mereka itu menurut. Kebanyakan mahasiswa Universitas Erlangga yang saya ajar itu seperti itu. Mungkin mereka melakukan kesalahan satu kali, tapi tidak diulang di pekan-pekan berikutnya. Kalau masalah pakaian, saya tidak pernah mengomentari pakaian karena mereka sudah tahu kalau pakaian untuk pergi itu bagaimana, kalau ke kampus bagaimana. Jadi saya tidak pernah mengomentari mereka. Kemudian kalau soal cara bicara ya, antar teman mungkin kalian tahu ya pakailah bahasa antar kalian. Tapi kalau sama dosen itu mereka masih ada sopan, terutama pada saat melakukan komunikasi tulis macam chat begitu. Beda dengan mohon maaf kalau ini agak keluar sedikit ya, beda dengan mahasiswa. Saya kan sempat mengajar di luar UNER. Cara mereka berkomunikasi dengan dosen lewat chat terutama itu masih seperti saya ini temannya. Beda dengan anak-anak UNER. Karena dari awal itu saya sudah tekankan kalian boleh komunikasi dengan saya. Saya memberikan waktu dari Senin sampai Jumat bebas terserah. Tapi satu syarat, pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah itu diturut sama mereka. Tapi begitu saya terapkan ke universitas lain, sudah saya terapkan seperti itu, tidak itu. Itu bedanya. Jadi menurut saya kalau anak UNER itu masih dalam taraf aman begitu. Itu saja. Jadi pertanyaan selanjutnya, jadi menurut Ibu itu perubahan yang terjadi lebih mengarah ke positif atau negatif di UNER atau mungkin keduanya? Jadi dari jawaban Ibu kan bisa disebutkan lebih ke positif ya? Iya betul, lebih ke positif kalau anak-anak UNER ya. Tetapi perlu digarisbawahi juga, saya sempat mengajar, kita tahu daring ya. Oh iya. Ya, 2 tahun yang lalu itu saya sempat mengajar daring ya 2 tahun ya, waktu pandemi. Mereka bahasa tulisnya bagus, tetapi ketika kuliah di Zoom itu banyak yang mematikan kamera. Oh begitu. Saya tidak tahu apa yang mereka lakukan di balik layar itu ya. Entah mereka menyimak atau tidak. Cuma ketika saya tes, saya pernah mengetes
panggil satu persatu yang mematikan kamera itu, ternyata masih menang. Rata-rata anak UNER itu, kalau bahasa Jawanya ya, kalau dituturi itu masih bisa ditata. Itu anak-anak. Gitu. Jadi dari masa ke masa kan pasti lebih perubahannya lebih mengarah ke yang positif. Betul. Kalau tanggapan ibu khususnya buat mahasiswa baru yang sekarang itu etikanya, kalau ibu lihat waktu berlaku di kampus itu seperti apa? Oke. Ini juga saya sempat sedikit terkejut ya. Jadi setelah saya mengajar 2 tahun dari itu, kemudian kan baru semester ini kalian luring ya. Nah, yang membuat saya kaget itu pertama kali handphone. Jadi ketika presentasi, ketika di kelas, saya tidak tahu handphone ini pokoknya ada di sini. Ketika presentasi bawa handphone. Zaman sebelum pandemi, mereka tidak bawa handphone. Bawa buku, note kecilian. Seperti itu. Dari zaman saya kuliah S1 sampai dengan sebelum pandemi itu, kalau presentasi yang dibawa itu. Nah, begitu kena pandemi, terus Zoom, kemudian luring, saya cukup kaget. Sebetulnya dalam hati itu ingin menegur begitu ya. Kenapa sih kok pakai handphone? Cuma kita tidak kita tidak boleh istilahnya, zaman itu kan pasti berubah. Saya takutnya kalau tetap mengajar dengan sistem gak usah bawa handphone dimasukkan ke tas gitu, harus buku. Nah, takutnya nanti ada mahasiswa yang ibu ini ketinggalan jam. Karena sempat saya dipesan oleh dosen saya, ketika mengajar itu jangan memasukkan zamanmu ke zaman mereka. Sama seperti mendidik anak. Jadi di parenting itu zamannya anakmu dengan zamanmu itu berbeda. Jadi jangan sampai dimasukkan, tapi kamu yang harus menyesuaikan. Jadi saya menyesuaikan kalian. Kalian bawa handphone, saya juga bawa handphone. Saya tidak tahu ya, itu termasuk moral yang baik atau tidak. Saya juga tidak tahu yang kalian lihat di handphone itu media sosial kah? Atau memang betul-betul mencatat, kan ada ya di handphone fitur note begitu ya. Kalau yang mencatat ya alhamdulillah ya. Tapi kalau yang tidak, hanya melihat handphone, membalas mungkin pesan dari pacarnya, saya juga tidak tahu. Tapi itu semua kembali ke kalian ya. Urusan kalian masing-masing. Yang penting ketika dosen menerangkan, kalian harus. Nah, rata-rata mahasiswa UNER itu betul menyimak. Terkadang ya, saya sempat melihat tuh mahasiswa itu begini, ini terus. Tapi begitu saya tunjuk, saya kira tidak mendengarkan. Ternyata dia mendengarkan. Nah iya, ternyata saya kira itu saya tidak disimak. Saya kan suka ngetes orang ya. Oh ternyata dia walaupun menunduk lihat handphone, dia masih. Nah jadi saya tidak bisa istilahnya tuh menuduh, kamu lihat handphone berarti kamu nggak menyimak saya. Saya tidak bisa seperti itu. Karena zamannya sudah. Makanya saya punya pertanyaan. Itu kan saya sering lihat media sosial gitu ya. Terus sekarang tuh kayak banyak kasusnya kalau saya lihat kayak di media sosial tuh kayak bilang, oh angkatan dulu ini karena angkatan daring gitu, misal etikanya kurang kayak gitu. Itu kalau menurut ibu tuh benar atau salah? Kayak adakah perbedaan dari angkatan sebelum kita yang sebelum kena pandemi ini sama angkatan setelah pandemi ini, misal secara etis atau apa? Karena mungkin kita lama di rumah gitu ya Bu. Jadi waktu keluar tuh kayak kayak benda gitu kan, itu kan tadi ibu bilang salah satu contohnya bawa HP gitu. Kalau secara etis itu ada nggak Bu? Saya tidak bisa mengatakan dari satu kelas banyak orang yang tidak beretika, itu tidak ada, tapi ada 1, 2. Saya sempat menemukan seperti itu di kelas yang lalu, pekan lalu. Itu tadi begitu presentasi dimulai, dia terlambatnya itu saya mulai 11.15, dia terlambat 11.30. Jadi 11.30 itu sudah itu masuk kelas tanpa melihat saya. Jadi langsung masuk aja, terus duduk. Itu ada 3 mahasiswa seperti itu dari banyaknya mahasiswa.
karena saya tidak mau itu dicontoh oleh yang lain, oh berarti masuk sajalah kalau di kelas dulu kita. Jadi selesai presentasi langsung saya tegur. Saya menegur bukan berarti mau mempermalukan mereka bertiga, tapi supaya sikap mereka tidak dicontoh. Dan saya memberikan sedikit peringatan, jangan sampai pekan depan terulang. Ternyata tidak. Jadi kalau masalah etika mungkin ada yang maaf ya kurang beretika, tapi tidak seluruh. Jadi mahasiswa, saya tidak tahu mahasiswa ini mungkin punya atau bisa dikatakan cerdas gitu. Jadi ketika mereka masuk kampus mereka sudah tahu etika itu. Tapi kalau sudah di luar nah itu sudah tidak tahu lagi aslinya bagaimana. Ya. Cuma kalau sudah di kampus mereka pasti tahu etika. Jadi untuk pertanyaan terakhir kita ini, kalau misalnya semisal dari pernyataan ibu tadi, apakah ibu dapat mengatakan kalau mahasiswa selama tahun ibu mengajar ini mengalami dekadensi moral atau tidak? Tidak. Kalau saya nilai itu sebetulnya moralnya itu masih dalam taraf aman. Kalau untuk mahasiswa umum, kalaupun yang tidak beretika, itu hanya 1, 2, 3. Tapi kalau secara keseluruhan, baik itu bahasa lisan, baik itu sikap, baik itu menulis di bahasa tulis pun juga masih aman. Kalau untuk mahasiswa itu Kayaknya sudah cukup Bu. Iya. Terima kasih banyak buat waktunya Ibu. Baik. Pernyataan juga kita ini. baik, terima kasih Cinda dan Natalia. Terima kasih.